Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah beriman dengan berani. Hari ini gereja memperingati Santo Dominikus, seorang imam. Dia mendirikan Ordo Dominikan atau Ordo Pengkhotbah. Misinya adalah mengkhotbahkan kebenaran iman yang diajarkan gereja Katolik. Apa itu iman yang benar? Percaya akan Allah dan siap melaksanakan kehendaknya. Dalam Injil hari ini, Yesus bertanya sekaligus menantang para murid untuk merefleksikan lebih serius tentang siapa dirinya bagi mereka secara pribadi. Apakah kehadirannya
membawa pembaharuan hidup. Para murid pun merasakan pengalaman yang seperti kita soal mengenal siapa Yesus dalam hidup mereka. Mereka masih mengadopsi pemahaman iman berdasarkan pengenalan dari orang-orang yang selama ini sangat berpengaruh dalam hidup mereka. Iman adalah pemberian. Orang menjadi beriman bukan karena menginginkannya. Tuhan lebih dahulu memperkenalkan, memberikan diri, dan memanggil manusia. Selanjutnya, bimbingan Allah membuat manusia mengenal Tuhan. Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di surga. Beriman itu mengandung konsekuensi. Yang pertama, orang beriman tidak cukup hanya tekun berdoa dan beribadah. Kedua, memberikan sedekah dan beramal belum membuat orang sungguh beriman. Ketiga, mengakui Tuhan di depan umum bukan pula jaminan dari sikap beriman. Mengapa? Karena banyak orang rajin beribadah, beramal, tetapi tidak siap melakukan kehendak Allah. Sebagai contoh, Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, tapi dia menghindari misi Yesus, yakni pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Dia menolak jalan Allah itu. Saudara-saudari terkasih, iman mesti tumbuh dari hati yang mencintai dan hati yang terarah pada kesatuan dengan Tuhan. Semakin hati kita terbuka pada karya keselamatan Allah, kita akan semakin mengalami dan merasakan karya besarnya dalam hidup kita. Iman kita kepada Yesus hari ini, hari demi hari, harus bertumbuh. Iman tidak boleh berhenti pertumbuhannya, apalagi semakin mundur. Maka setiap hari kita perlu memperdalam pengalaman iman untuk semakin kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Ketika Yesus diimani sebagai penyelamat, maka setiap kata, gerak-gerik, tindakan, dan ajarannya harus semakin mendekatkan hidup kita kepadanya. Hanya dengan demikian, kita makin bertumbuh menuju iman yang mendalam dan bermutu. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.